Oke, langsung aja kita mulai. Khusus buat kalian, para mahasiswa sarjana hukum yang lagi ambil mata kuliah pengantar ilmu hukum atau PIH, pembahasan kali ini bakal seru banget. Hari ini kita akan membedah tuntas fondasi arsitektur ilmu hukum dan nilai-nilai dasarnya. Kita akan melihat bareng-bareng bahwa hukum itu jauh lebih dari sekedar deretan pasal yang kaku. Sebenarnya, hukum itu adalah sistem nilai dan dogmatik yang benar-benar hidup. Oh ya, materi yang kita bedah ini disusun khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online, jadi udah pasti pas banget buat nemenin progres belajar kalian. Nah, untuk peta jalan kita hari ini, agendanya simpel. Kita mulai dari pengantar disiplin ilmu hukum, lanjut ngomongin tujuan hukum menurut ahli, terus kita bedah hukum sebagai sistem nilai, masuk ke kajian khusus dogmatik hukum, dan nanti kita tutup dengan daftar pustaka plus sebuah refleksi singkat. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, pengantar disiplin ilmu hukum, membangun arsitektur keadilan. Kalau kita bicara soal literatur wajib ilmu hukum di Indonesia, ini nih nama-nama besarnya. Kayak deretan legenda yang pasti bakal sering kalian temuin. Ada L.J. van Apeldoorn yang bawa pendekatan klasik teoritis, terus Sudikno Mirtokusuno yang ngasih kita fondasi sistemik dan normatif. Kalau mau kacamata yang lebih modern, ada Peter Mahmud Marzuki, dan pastinya Saad Ciptor Harjo yang berani mendobrak lewat pendekatan sosiologis dan progresifnya. Semuanya ngasih sudut pandang yang beda, tapi justru di situ letak kekayaannya. Terus kalian mungkin mikir, kenapa sih butuh banyak banget literatur dari berbagai sudut pandang? Nah, Apeldoorn itu pernah ngutip filsuf besar Immanuel Kant yang bilang, para ahli hukum masih mencari tentang apa definisi hukum. Gila kan? Selevel mereka aja masih terus nyari tahu batasan pastinya. Ini ngebuktiin kalau nentuin hakikat hukum yang mutlak itu ibarat ngejar target yang terus bergerak, karena hukum itu tumbuh seiringan sama masyarakatnya. Lanjut ke bagian kedua, tujuan hukum menurut ahli. Pertanyaan sederhananya, untuk apa sih hukum itu diciptakan? Secara garis besar, arsitektur hukum kita itu ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, jelas harus mewujudkan keadilan. Kedua, harus ngasih kepastian hukum, biar masyarakat tahu batas aturan mainnya. Dan pilar ketiga, hukum itu wajib punya utilitas atau kegunaan yang nyata. Ini konsep yang ngetop banget dari ahli hukum Jeremy Bentham. Intinya, hukum yang bagus itu adalah hukum yang bawa faedah buat sebanyak-banyaknya orang. Tapi tunggu dulu. Tokoh hukum nasional kita, Profesor Mochtar Kusumaatmadja, punya pandangan yang super pragmatis soal ini. Beliau ngingetin kalau melampaui konsep keadilan yang kadang kerasa abstrak, fungsi hukum yang paling mendesak di lapangan itu, ya menciptakan keteraturan. Logikanya, tanpa ada ketertiban lebih dulu, keadilan atau kemanfaatan tadi, ya cuma bakal jadi angan-angan kosong aja di tengah masyarakat. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, hukum sebagai sistem nilai, keseimbangan antinomi. Realitanya, hukum itu penuh dengan antinomi, atau gampangnya, tarik-menarik antara dua hal yang berlawanan. Sosiolog hukum Surjono Sukanto ngejelasin kalau hukum kita itu ibaratnya harus terus-terusan nyimbangin dua nilai ekstrim. Di satu sisi ada nilai ketertiban, yaitu kebutuhan sistem akan aturan yang tegas dan kaku. Di sisi lain, ada nilai ketentraman, kerinduan alami manusia akan kedamaian. Kalau hukum cuma milih satu dan ngorbanin yang lain, sistemnya bakal hancur. Jadi seninya adalah menyerasikan dua nilai ini. Pertanyaannya, nilai-nilai ideal tadi bisa beneran tegak nggak di lapangan? Nah, Sukanto merumuskan ada 5 faktor penentu, yaitu dari undang-undangnya itu sendiri, mental aparat penegak hukumnya, ketersediaan sarana pendukungnya, kesadaran masyarakatnya, sampai kebudayaan tempat hukum itu berada. Kalau diibaratkan, 5 faktor ini tuh kayak roda penggerak. Kalau salah satunya macet atau pincang, ya penegakan hukumnya pasti mandek. Oke, kita beralih ke bagian keempat, kajian khusus dogmatik hukum. Ini soal pendekatan spesifik para sarjana. Mungkin kalian udah mulai sering dengar istilah dogmatik hukum. Apa sih sebenarnya itu? Pakar hukum D.H.M. Mawesen mendefinisikannya secara simpel sebagai ilmu hukum dalam arti sempit. Pekerjaannya itu sangat teknis, memaparkan, menganalisis, menyusun secara sistematis, dan menginterpretasi hukum positif, yakni aturan-aturan yang saat ini benar-benar lagi berlaku. Biar gampang ngebayangin bedanya, kalau filsafat hukum itu kayak kita lagi ngelihat sistem dari luar dan nanya-nanya soal kebenaran moral tertinggi. Nah, dogmatik hukum itu sebaliknya. Dia adalah cetak biru yang bekerja murni dari dalam sistem. Tujuannya bukan buat berfilsafat kemana-mana, tapi ngandelin aturan hukum positif yang ada sebagai alat buat memecahkan masalah-masalah yuridik praktis yang kejadian di lapangan. Ngomongin hukum positif, kita nggak bisa ngelewatin pendapat Hans Kelsen. Kelsen ngasih argumen tegas soal validitas. Dia bilang, sebuah peraturan legal itu baru bisa dinilai valid bukan semata-mata karena udah diketok palu di atas kertas, tapi kalau normanya beneran efektif. Efektif artinya apa?
Artinya, secara aktual emang dipraktekkan dan ditaati sama masyarakat. Ya percuma kan aturan bagus tapi nggak ada yang peduli? Makanya, untuk bisa menguasai kerumitan dogmatik hukum positif di Indonesia, kalian butuh bacaan yang nggak sedikit. Deretan referensi literatur kayak gini nih, yang mencerminkan betapa kuat dan mendalamnya fondasi akademis yang harus kalian bangun supaya benar-benar kompeten membedah hukum nantinya. Sampailah kita di bagian kelima, daftar pustaka dan refleksi. Mari kita tarik kesimpulan dari semua ini. Sebelum kita sudahi, saya tekankan lagi ya bahwa pembahasan materi yang cukup padat hari ini disusun dengan cermat oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum online. Rangkuman ini emang khusus didesain sebagai media atau bahan pengajaran yang gampang kalian tonton secara online, dan dipastikan valid menjadi referensi utama bagi para pembelajar hukum. Analisis kita hari ini dibangun murni dari kerangka pemikir besar seperti Apeldoorn, Sukanto, Kelsen, dan Mewisen yang ada di daftar pustaka. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berbobot buat kalian renungin dan jadi bahan diskusi teman-teman sekelas. Kalau pilar dogmatik hukum itu menuntut kepastian yang mutlak, tapi di sisi lain sistem nilai menuntut keadilan, lantas gimana dong seorang sarjana hukum harus bersikap kalau hukum positif yang tertulis secara nyata malah bertentangan sama rasa moral dan keadilan di dalam masyarakat? Realita yang sering kejadian, bukan? Coba deh kalian pikirin. Terima kasih udah antusias belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di pembahasan ilmu hukum seru lainnya.